Halo Metalurgis, aku Kamti, selamat datang di Metal Podcast. Halo Jehan, halo Imam. Halo Kak. Kok gak kompak sih, satu K, satu T? Ya nggak apa-apa lah, sama aja kan. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Lagi sibuk apa nih? Kalau sekarang sih lagi sibuk, biasa lah ya. Namanya mahasiswa pasti sama sibuk sama tugas, praktikum sama yang lain. Oke, teman-teman Metalurgis. Kalau yang belum kenal, Imam sama Jehan ini salah satu perwakilan dari Teknik Metalurgi Angkatan 2021 ya. Asli Bandung kalian? Aku enggak. Aku dari Bekasi. Oke, kalau Imam? Aku asalnya dari Tasikmalaya. Oh, masih Jawa Barat. Ya, sama sih kalian, masih Jawa berdua Barat. masih Jawa Barat. SMA, SMK dulu? Aku dulu SMA Dua-duanya? Aku SMA. Kenapa kuliah di Bandung? karena apa ya? Sebenarnya dulu kan pas abis udah lulus mau nyari-nyari jurusan dulu tuh awalnya. Mau nyari jurusan dulu yang sekiranya cocok nih buat cowok. Ternyata lebih tertarik ke teknik sih gitu. Terus kan abis nyari-nyari itu kayaknya seru gitu. Kalau misalnya ngambil jurusan pertambangan awalnya. Awalnya pertambangan. Iya, awalnya pertambangan. Dicari-cari tuh sampai ke ada yang di Bandung, ada yang di Jogja gitu kan. Habis nyari-nyari, ternyata kebetulan waktu pas SMA itu aku dapet dari Ibu BK ya, kalau nggak salah lupa lagi. Dari Ibu BK tuh nyaranin buat ikutan SNMPTN dulu tuh. Karena Ambil kan apa tuh? Ngambil apa? kebetulan ngambil teknik pertambangan juga di UPN Jogja. Pilihan 1-2-nya sama? Pilihan 2-nya? Yang pilihan satunya tuh ITB. Sama pertambangan? Iya sama pertambangan. Terus Yang gak keterima? Iya dua-duanya gak keterima SNMPTN. Gak nyerah di situ aja kan, masih Iya. ada peluang SBM. Sama juga ternyata. Terus kenapa milih akhirnya ke metalurgi? Selang dari waktu kan dari situ stuck tuh, bingung. Harus kemana lagi gitu kan, nyari-nyari teknik pertambangan yang sekiranya emang kalau nggak bisa di negeri ya di swasta gitu kan. Nyari di swasta ada sebenarnya di daerah Bandung juga di ITENAS. Cuman kan waktu itu saya konsul dulu tuh sama kakak saya. Oh, kamu punya kakak? Punya Iya. adik? Kalau saya anak bungsu. Oh, anak terakhir. bungsu. Iya. Kalau Jihan anak satu ya? Bungsu juga. Bungsu juga. Jadi aku berbicara dengan anak-anak bungsu. Oke. Jadi kenapa tuh? Konsul terus kakak kamu jurusan apa kuliah juga? Kebetulan kakak saya jurusan teknik industri di Unjani juga. Oh di Unjani. Iya di sini. Nah saya abis konsul tuh sama kakak saya katanya jangan. Ya udah kamu mending kalau emang pengen ke pertambangan ya udah kamu masuk metalurgi dulu aja katanya. Awalnya kaget gitu kan. Apa sih metalurgi? Nggak tahu gitu kan. Walaupun dulu pernah gitu ke sini nggak tahu ada teknik metalurgi gitu kan. Ternyata pas dicari tatu ternyata emang jarang gitu yang ada jurusan yang ada teknik metalurginya itu. Iya. Jadi disarankan oleh kakak. Iya, disaranin sama Kakak kakak. kamu cowok? Iya, kakakku cowok. Kalau Jihan gimana, Je? Panjang sih sebenarnya. Karena kan kamu perempuan nih. Tiba-tiba kamu kuliah teknik. Pasti dong ada beberapa pertimbangan, apalagi dari orang tua. Bener banget. Jadi gimana? Pas awal SMA, aku tuh minatnya ke astronomi. Jauh banget, Je. Ya emang jauh banget. Aku dulu minat ke astronomi pas SMA. Pokoknya ya di ranah STEM lah, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Terus
aku nyoba kan pas mau mulai SNM-SBM aku masukin FMIPA ITB kan astronomi adanya di Ada, ITB doang iya. ya. Di FMIPA juga itu. Jadi aku nyoba masuk ke FMIPA tetap gak dapet juga. Nah sebelum itu tuh aku juga disaranin kan sama papaku buat jangan cuma satu jurusan kayak gitu. Biar ada cadangannya lah gitu. Aku mikir yang linear sama maksudnya masih related lah si astronomi ini sama ya sekelilingnya lah, ilmu sekelilingnya itu. Karena aku mikir ya kalau mau aku dulu punya impian nih kerja di NASA. Kan aku mikir kalau di agak ketinggian Gak apa-apa dong. Ya apa sih. aku mikir kayak kan di NASA bukan cuma astronotnya doang ya, kan Iya. ada yang aerospace lah apa kayak itu. Nah akhirnya aku mikir kayak boleh nih aku contribute di salah satu pembuatan spaceshipnya atau apa gitu kan. Ya udah aku mikir-mikir, awalnya aku mikirnya lebih ke Dirgantara aerospace itu. Oh iya. Terus aku mikir kayak kayaknya itu lingkupnya cuma sebatas ilmu kayak buat pesawat gitu Ya. kan, kayak spaceship. Terus aku mikir apa nih yang lebih luas maksudnya. Jadi aku ngambil satu jurusan bisa ke bidang yang A, bidang B, bidang C. Terus aku mikir kayak oh ke materialnya. Terus aku iseng-iseng nyari, muncul tuh metalurgi. Ya udah aku gali lebih deep lagi dan ternyata bolehlah dicoba. Padahal di ITB kan ada jurusan material juga, mereka lebih spesifik kan materialnya daripada kita. Cuma susah ya kayaknya itu. Di sini emang gak susah J? Kan bisa pakai jalur rapot. Jadi akhirnya ke metalurgi. Iya betul. Langsung emang mencari sengaja di Bandung kalian tuh, nggak di kota-kota selain Bandung gitu? Kalau bisa Metalurgi tuh ada di mana aja sih? di UPN juga ada sebenarnya. Iya Ada kan? UPN. Iya ada. ITS. ITS, iya benar. ITS material sama kayak ITB. Iya material ya kan? benar. UI juga ada material juga. Ya, Metalurgi tuh. material. Cuman kan kalau saya nggak tahu apa itu metalurgi awalnya, makanya kan ya udah yang ada aja dulu gitu Kalau kan. kamu Ji, kenapa nggak ke UI atau ya, kamu Gimana ya? cocok Udah deh kayaknya kalau pesimis duluan sih. Kan masuk ke PTN kayak wow susah banget. Iya pasti itu sih. terus tahu metalurgi Unjani dari mana? Kalau aku searching sih, terus kan pikiran aku kayak wah nggak bisa nih Iya. ke PTN doang. Akhirnya Ya. nyari yang swasta. Aku cari, oh ternyata metalurgi ada di Unjani. Ya udah kebetulan deh di Bandung dekat. Oke deh. Jadi gini metalurgis. Sebenarnya ada beberapa jurusan yang memang cocok untuk perempuan. Kalau aku mengutip dari Kuiper itu ada 13 jurusan kuliah yang biasanya tuh diambil sama kaum Hawa. Kamu Hawa. Ya masa kaum Adam kan ada kayak gini. Gimana sih? Ya mungkin secara umum orang pasti kalau cewek mau kuliah nggak akan jauh ngambil dari PAUD, TK atau PGSD atau mungkin psikolog, perawatan, ya kan bidan dan lain-lain lah. Lebih ke pendidikan kali ya. Iya, yang mungkin Kesehatan. pokoknya yang dia tuh bisa nanti kalau kerja tuh bisa sambil ngurus rumah mungkin, ya kan? Atau ilmunya bisa sekalian diterapin di rumah. Sedangkan sekarang nih, zaman sekarang, kayaknya udah ada sih dari zaman dulu, tapi kalau aku lihat-lihat, kayaknya sekarang cewek-cewek ngambil teknik tuh udah banyak deh. Iya udah Betul. banyak. Betul. Ya kan, udah nggak. Iya. Betul. Mungkin dulu angkatan-angkatan kakak-kakak tingkat kita tahun-tahun dulu mungkin cuman di metal perempuan berapa sih, mungkin bisa dihitung kali ya, atau mungkin nggak ada sama sekali. Kalau sekarang angkatan kalian berapa perempuannya? 8. 8. Paling sedikit ya. Oh iya? Angkatan kalian tuh kalau nggak salah paling sedikit deh. Oh. Lupa lagi. Angkatan Iya, dua, kayaknya. angkatan 23 aku kurang tahu. Cuman kalau 22 20 itu 10 orang sekarang. Oh, 10. Dari 13 orang 10 orang perempuannya.
Dua-dua itu udah yang paling lumayan banyak perempuannya. Berarti kalian di antara kita Paling sedikit emang. paling sedikit. Paling sedikit tapi mendominasi nggak perempuan di angkatan kamu, Mam? Mendominasi sih. Cuman ya gimana, kan harus dirangkul juga, nggak boleh diiniin. Aduh. Karena aku pernah dengar tuh ada yang bilang kemarin, kenapa sih cewek tuh selalu mendominasi dalam segala hal? Mau itu hubungan, mau itu pendidikan, mau itu apapun lah katanya. Kenapa sih cowok tuh lebih kayak banyak ngalah, sedangkan cewek tuh kayak ya udah mendominasi gitu. Egois kali ya mungkin kasarnya. Tapi menurut kalian, terutama Imam, Iya. gimana Sebagai nih? cowok gitu. Iya sebagai cowok gimana nih menanggapi ada cewek di jurusan teknik, kamu aja nggak tahu teknik metalurgi itu apa. Ternyata dalamnya ada cewek, ternyata perkuliahannya kayak gini. Kalau menurut saya apa ya? Kayak kelihatannya kayak raja di atas raja kalau gitu ya, ya kan? Kenapa tuh? Tapi kalau misalnya sebenarnya ada plus minusnya sih, ada cewek di teknik juga. Cuman kalau plusnya itu kalau misalnya ada apa-apa masih ada yang handle gitu kan cewek. Sedangkan cowok tuh kan hanya gimana ya? Hanya cuman bisa, gak cuman bisa sih, cuma ngeluarin tenaga gitu. Mm-mm. Kan kalau cewek suka lebih ke ya udahlah kerjain aja gitu kan, lebih ke nothing tulus gitu kalau cewek. Ada plusnya itu. Minusnya tuh cuman kayak ya pengen gimana dianya gitu kan, sedangkan tidak dipikirkan lebih panjang minusnya itu biasanya. Jadi keras kepala. Tapi nggak terlalu keras sih, masih bisa sih, cuman ya emang gitulah namanya juga cewek gitu kan susah. Aduh. Kalau kamu Ji, gimana nih kuliah sebagai perempuan, kuliah di perteknikan mayoritas cowok, ada kendala nggak nih? Entah itu mungkin penyesuaian sosial atau mungkin aduh canggung males nih cowok semua. Kadang kan ada kan cewek kayak gitu kan yang nggak mau, ih males apaan sih cowok doang, gak nyaman. Kalau kamu gimana nih penyesuaiannya? Kalau dari aku sendiri ya, aku sendiri juga dari dulu growing up itu nggak di lingkungan yang banyak cowok. Mm-mm. Kayak SMP juga kebetulan di SMP aku ceweknya itu lebih banyak daripada ceweknya lebih banyak daripada cowoknya. Cowoknya itu cuma belasan, ceweknya bisa 20-an kayak gitu. SMA juga sama kayak gitu. Nah, pas masuk ke kuliah, Mm-mm. ceweknya cuma 8, laki-lakinya 30 berapa? Berarti 3 20. 20-an ya. Ya 27, 26. Laki-lakinya 20 kan 20-an ke cuma 8 bentuk orang. 8 kan jauh banget ya Iya. perbandingannya tuh. Awal-awalnya sih kayak apa ya, pas baru ngeliat tuh kayak buset banyak banget nih. Kan nggak tahu juga ya mau ngapain kayak. Aduh, nggak bisa nge-adapt nih, takutnya kayak gitu pas awal-awal tuh. Cuma lama-kelamaan ya harus dibiasain sih. Mau Harus bisa nggak mau ya, mau nggak mau. harus terbiasa. Mau nggak mau, soalnya kan waktu saya juga pas SMA hampir mayoritas cewek di kelasnya. Makanya cowok jadi minoritas, makanya pas Kenapa ya sekarang cowok populasi cowok-cowok menurun kayaknya. iya kayak cuman kan jadi terbiasa gitu kan, kalau misalnya harus bekerja dengan cewek tuh ya udah mau gimana lagi gitu kan, udah dari dulu juga terbiasa kebanyakan cewek gitu kan. Ya mau gimana lagi, udahlah kerjain Tapi aja kan gitu. kalau kita tahu nih secara umum cowok tuh usil ya. Banget. Ya enggak, Ji? Oh banget, Ya kan? nggak usah, bukan secara umum lagi kan. Cowok tuh usil banget, apalagi kalau udah ada ceweknya gampang, entah gampang nangis, entah gampang marah, pasti diusilin terus kan? Banget, pasti. Pernah nggak tuh kalian mengalami entah mungkin Imam sebagai pelaku yang usil? Pelaku sih. Jahil dikit kan nggak apa-apa gitu kan. Kamu pernah jadi korban Imam? Pernah. Apa tuh Ji? Pernah. Diapain tuh Pernah sama satu Imam? kosan, pernah. Oh iya. Tapi
ada ininya sih, timbal baliknya. Dia mau ngangkatin galon dari lantai bawah. Oh, masih jadi kayak merasa bersalah nih mau Iya nggak kan? mau. Ya kan maksudnya kan biar ada apa ya ikatan gitu kan sama teman jadi nggak canggung gitu kan. Ya, awalnya dari Jaya juga kan nggak apa-apa. Gak apa-apa tapi kok keseringan kesel ya J. Nggak apa-apa lah kan. Apa ya bercandanya juga Jayalnya juga kan ada batasnya juga nggak mungkin berlebihan gitu kan. Kalau Jehan nih, kamu kan kuliah di teknik. Awalnya orang tua kamu menyetujui. Kalau orang tua aku sih menyetujui aja, cuma pas tahu metalurgi kan kalau kayak teknik kimia perempuannya juga masih Iya, banyak. teknik kimia masih banyak. Sipil masih banyak. Industri. Iya, masih banyak. Tapi pas tahu metalurgi mereka tuh langsung kayak yang wah, seriusan. Ceweknya dikit loh kalau yang itu. Terus kayak ya udahlah dijalanin aja dulu, coba dulu. Tapi ya itu sih banyak ngebekelin kayak banyak nih. Iya, apalagi perempuan bungsu kan. Iya, benar. Terus sekarang ngerantau jauh dari orang tua. Pasti orang tua kamu akan aduh gimana nih apalagi cowok doang nih. Saya udah khawatirnya gitu dong. Bener sih. Pernah nggak ada momen dimana orang tua kamu nih khawatir banget sama kondisi atau mungkin perkuliahan kamu di sini secara jadwal kita kan nggak pernah menentu ya, bahkan weekend pun selalu dipakai untuk berkegiatan kan, Iya, bener. apapun itu. Kalau kemarin tuh aku dengar cerita teman kalian tuh Aren sampai dicariin kan sama emaknya tuh. Sama orang tuanya. Iya, nah kalau kamu pernah nggak sih jadi di posisi seperti itu, terus gimana caranya kamu meyakinkan ke orang tua kamu, terutama mungkin ibu, bahwa aku nggak apa-apa kok, aku aman di sini gitu loh. Alhamdulillahnya sih nggak pernah sampai dicariin. Paling ya kalau dicariin telepon ke temen aku Aulia. Dia terus yang diteror sama mama aku. Terus kalau masalah kayak pulang terlalu malam atau nggak bales chat itu aku sebelumnya udah nge-confirm sih, karena kan pas itu mamaku juga mesen kayak kalau mau ngapa-ngapain kabarin dulu ke mami, nanti biar mami tahu apa-apanya kayak gitu. Jadi ya aku sebelum kalau ada sekiranya kegiatan itu sampai malam atau aku jarang bisa on buat ngebales chat dari orang tua, ya aku kabarin dulu gitu, kayak aku padet nih di hari ini, paling nanti bisa ngechat lagi jam segini gitu. Berarti Laporan sudah, sih. berarti orang tua kamu mempercayai kamu lah ya, Iya, alhamdulillahnya. jadi nggak ribet ya kan. Benar. Kadang kita emang butuh kepercayaan dari orang tua kita biar tetap waras dalam menjalani tugas-tugas yang lain. Ih, kalian baru semester berapa? 5. 5 kan? Iya 5. Tenang aja, ngelewatin 1 semester lagi baru deh kalian kerasa nggak warasnya. Aduh, kayak sekarang juga udah gak waras. Kayaknya harus langsung ke psikolog gitu. Jadi Imam, risih nggak nih ada cewek di jurusan kamu? Kalau buat aku enggak sih, fine-fine aja. Masih aman. Ada nggak kalian cerita-cerita seru karena kalian jadi anak teknik? Kan orang tuh di luar sana yang bukan jurusan teknik kan cuman ih teknik keren gitu kan, terutama cewek-cewek ke cowok-cowok teknik. Wah, kayaknya tuh Stigmanya tuh ya. kan pasti kayak wah keren banget nih cowok teknik nih gitu. Iya. Kalian punya cerita sendiri nggak karena kalian adalah anak teknik, terutama Jihan? Tapi coba Imam dulu deh, kayaknya Imam punya deh cerita seru. Cerita apa ya yang membuat wah gitu di teknik tuh. Apa Mam tuh? Ya mungkin emang kesannya ya dari dulu tuh anak teknik tuh kayak wah anak teknik nih pasti segala bisa gitu kan. Terus ya bagi aku ya emang wah juga sih, apalagi di metalurgi kan kayak hal baru gitu kan bagi saya gitu kan. Jadi kayak wah keren sih, emang benar-benar keren gitu jadi anak teknik tuh. Walaupun ada sih minusnya juga, nggak semuanya plus gitu kan. Pasti ada minusnya juga. Atau tuh kalau misalnya Jehan. Gimana J, kuliah di teknik seru nggak? Ada cerita seru nggak tuh? Yang berkesan banget kayaknya tuh buat kamu. Ada sih. Saat apa tuh?
paling pas praktikumnya ya kayak nggak tidur beberapa hari Ngerjain ngerjain laporan. laporan. Jihan berarti serunya itu karena begadang, J. Kamu emang nggak pernah belum atau mungkin kamu dibatasi untuk tidak jangan begadang? Ya di rumah itu dikasih waktu kayak jam 10 malam udah paling malam tidur. Iya Pas sih. baru ke kuliah tuh kaget juga sih kayak wah ternyata tidur nggak ada batasannya. Imam juga lagi cowok. Iya maksudnya kan kalau aku sering begadang, cuman kan paling telat aja gitu kan, abis begadang tidur jam 6, jam 5 gitu kan. Ini kan sampai tidur tuh besoknya lagi gitu, baru bisa tidur gitu kan. Baru juga sih emang seru sih cuman Dapat ya. merem aja alhamdulillah. Iya, dapat merem 10 menit 15 menit aja kayak alhamdulillah udah tidur gitu kan, bisa ngelanjutin lagi gitu kan, nggak menghambat yang lain. Memang semakin muda generasi itu semakin berbeda ya pola pikirnya. Kalian begadang pun kalian sebut seru ya. Seru sih. Bener-bener. Soalnya kan bareng teman-teman juga ya. Iya, Jadi kita hal baru gitu bagi kita. Iya sih, kalau aku lihat angkatan kalian memang kan kayak ini slogan dari metalurgi. brotherhood. Benar banget. Iya, aku akuin angkatan kalian emang brotherhood banget. Jaga juga praktikum, semuanya jaga. Padahal bukan waktunya jaga. Bingung, kita yang jadinya khawatir. Sebenarnya bukan apa-apa, khawatir aja. Kalian punya teman gak sih selain di teknik metalurgi? Punya lah. kalau Teknik teman. juga tapi Iya, ada yang teknik. Aku Apa? nggak ada. nggak ada Imam. Nggak ada sih, tapi nggak ada kayaknya. Parah banget. Jiji ada? Ada Teknik apa Ji? industri ada, sipil ada, Berarti mesin kalau juga. pertambangan nggak ada? Pertambangan ada geologi. Geologi Iya. juga kak? Sama sih ya, beda tipis. Mirip-mirip. Beda lah. tipis. Ceweknya masih nggak Masih terlalu banyak, banyak. ya kan? Masih banyak. Oke, kalau gitu aku mau tanya nih pendapatnya kalian perihal di jurusan teknik, terutama teknik-teknik tertentu ya, kayak teknik metal, teknik pertambangan. Mungkin kita bisa fokusnya di teknik, kita dulu aja teknik metalurgi. Dengan adanya teknik metalurgi, pendapat kalian masing-masing gimana sih? Mau siapa dulu? Imam? Boleh. Oke. Tapi ini teknik metalurginya di sini atau di mana? Ya di sini aja lah di sini aja. biar lebih mendekati Iya. dengan realita gitu. Oke. Kalau pendapat aku, cewek-cewek yang masuk teknik metalurgi Unjani keren sih. Pada kok bisa gitu, pada kuat gitu kan. Itu aja sih pendapatnya. Oke, pendapatnya kayak aduh, cewek nih gitu kan. Keren dia, berarti kamu keren dia kata Imam. Keren, kita Secara keren sih, tidak kita keren. langsung ya. Kita keren. Iya, kerennya tuh kayak ngeri gila sih dibanding yang lain, emang bener-bener kayak kok bisa gitu bertahan gitu kan. Emang apa sih Mam dari teknik metalurgi? Kira-kira sisi atau poin mana yang menurut kamu tuh ini kayaknya cewek nggak bisa nih. Tapi ternyata teman angkatan kamu kok bisa ya gitu. Pasti ada dong celah di situ. Oh, kalau untuk itu sih kayaknya ya kalau dilihat dari segi teknik ya kan sedikit teknik keras gitu kan. Sedangkan cewek nggak mau gitu kan kalau misalnya ada yang keras-keras kayak gitu. Kalau dari aku ya sudut pandang. Cuman kayak sekarang dilihat-lihat kok keren gitu kan, masih bisa bertahan gitu kan. Masih bisa ada gitu Ada. kan. Gak sampai pindah kampus lah ataupun apalah gitu kan. Nggak aneh-aneh lah gitu. Berarti angkatan kamu ceweknya belum ada yang pindah? Belum ada. Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Masih sampai sekarang semua masih personilnya Masih lengkap. lengkap. Masih lengkap. Bagus, keren berarti. Kalian Ya, anak makanya. 21. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keren banget. Keren Kalau banget kan. kamu Ji, gimana Ji? Kamu masuk metalurgi nih, menyangka nggak kalau ternyata oh gini ya di metalurgi? Entah mungkin kalau aku ya, kan aku perempuan juga, kalau aku melihatnya untuk segi pembelajaran atau menyesuaikan diri secara dengan dosen atau dengan teman,
kayaknya itu masih bisa diikutin ya, tapi kan praktikum kita Lumayan lah. lagi kan udah melewati beberapa praktikum. Ada nggak tuh pikiran kayak aduh nyesel nih masuk metal? Kalau untuk itu sih pas kalau sekarang ya dipikir-pikir gitu, kayak kalau nginget-nginget dulu aku nggak pernah, iya aku tertarik ke STEM jelas, tapi aku cuma tertarik ke sains atau matematiknya doang. Kalau buat engineering ya kayak aku pikir oh terlalu klise gitu. Memang Karena kan nggak suka ke arah sana. karena aku pikir kayak oh teknik banyak lah lulusannya, tapi yang nggak aku pikirin ternyata kan teknik tuh banyak ya. Ada mesin, ada industri, metalurgi, Ada komunikasi. pertambangan, iya, perminyakan, Iya. perkapalan bahkan ada. Nah aku nggak mikir ke situ, aku cuma mikir kayak teknik banyak nih lulusannya, nggak inilah gitu, kayak mainstream lah. Mainstream. Tapi kan ternyata ada satu nih yang unik nih. Baru ketahuan ya. Iya benar. Oke. Tapi enjoy kan? Dibilang enjoy. Enjoy sih ya. Mau gimana lagi kan? Pasti dibawa enjoy. Harus itu sih. Harus. Kalau enggak pasti ke psikolog. Jangan Kalau nggak enjoy, dong. iya. Makanya ya udah. Jangan dong. Kita kalau membicarakan masalah kehidupan pasti selalu ada sisi negatif dan positifnya kan. Nah, iya. Buat kalian berdua sendiri nih, apa sih sisi negatif dan positif yang bisa kalian ambil selama kalian berkuliah di teknik metalurgi Unjani ini gitu? Pasti banyak lah pengalaman, cerita, atau mungkin kehidupan pertemanan yang belum pernah atau mungkin sudah pernah mengalami lalu mengalami lagi. Lagi Jehan cewek gitu loh. Pasti ada positif dan negatifnya. Mungkin mau siapa dulu? Boleh deh, Jihan dulu. Jihan dulu, boleh. Jihan dulu. Aku kalau buat aku ya, aku nggak terlalu mikirin sisi negatifnya sih. Oke, kalau gitu positifnya. Paling iya positifnya aja. Kayak yang dibilang solid, beneran solid sih. Kayak apa? Malam-malam nih, tengah malam aku butuh ngeprint laporan. Printer aku belum diisi tinta, nggak bisa ngeprint kan. Iya. Jam 1, ada yang mau nganterin, ada yang nganterin ngeprint gitu. Terus kayak pernah kan beberapa kali aku sakit gitu. Iya. Mau gitu ngebantuin aku segala macem. Terus kayak pernah ya kita buat satu deal kayak lu kalau nggak ngumpulin tugas nggak ngumpulin semua, jangan sampai Iya. ada yang ngumpulin ya. Jadi konsekuensinya tuh kayak misalnya kita ngerjain tugas nih, Iya. satu orang walaupun ada nih satu orang ngerjain tugas, tapi sisanya kan enggak gitu kan. Kayak udah nanti aja. Udah fix. Berarti mau nggak mau yang ngerjain nggak Iya. usah. Ya semuanya juga nggak usah pokoknya. Biar nanti bareng-bareng juga. Ngulang iya. satu matkul seangkatan ngulang gitu daripada Kalau itu Nggak sampai nggak gitu. Nggak sampai ngulang juga, cuman kayak ya udah gitu kan masih bisa minggu depan ya walaupun nilainya berkurang gitu tergantung dosennya juga kan. jadi memilih seangkatan telat ngasihin tugas daripada ada yang duluan-duluan gitu. Iya, lebih Itu baik kayak gitu. berarti sama sisi positif yang menurut Imam juga kayak gitu. Iya. Negatifnya dong pasti ada lah. Oh iya. Kalau kesah, apalah. Kalau aku Kendala ya mungkin. di sini ya di teknik tuh paling sisi negatifnya kesehatan berturun ya. Kayaknya itu semua mahasiswa teknik deh. Iya sih, cuman kayak aku dengar dari teman-teman gitu yang bukan jadi jurusan teknik kok nggak separah aku gitu kan. Nggak sampai tidur berapa hari gitu kan, mata kayak udah Ini udah- ada eye bag di dalam eye bag. iya kayak udahlah ini mah. Cuman kayak ya emang itu sih sisi negatifnya, kesehatan berkurang itu terasa juga gitu kan, pas olahraga kok jadi gampang capek gitu. Oke, berarti negatif untuk kalian tuh cuman padat aja kali ya jadwalnya. Iya. Jadi Padat sih, waktu Lebih ke capek sih. waktu tidur berkurang, waktu main Istirahat. berkurang ya. Iya. Iya. Kalau Jihan selama ini kuliah ada nggak kendala karena kamu perempuan atau mungkin entah dari siapapun kayak kan kamu cewek ngapain sih kamu teknik, kan kamu cewek ngapain sih kamu belajar ngelebur, belajar ngelas. Nah, Kalau di aku sih alhamdulillah nggak ada yang kayak apa ya, kayak
kan itu terlalu ngegolongin kayak stereotipe cewek misalnya kan harus Cewek tuh harus boleh. gini loh. Iya, kayak lu harus bisa masak, harus bisa ini. Enggak sih alhamdulillahnya. Cuma kendala yang aku hadepin nih kuliah di teknik itu kayak apalagi mereka tahu aku teknik metalurgi yang apa ilmunya tuh tentang kayak material-material. Iya. Pernah waktu itu aku ke rumah saudara terus ditanyain sama saudaraku kuliah apa? Teknik. Oh, teknik apa? Metalurgi. Oh, langsung dia ngambil pisau. Dia nanya, "Ini besi Ngapain apa tuh nih, ngambil Mbak?" pisau? Kamu mau diapain, Aduh, dia nanya, "Ini tuh materialnya apa nih? Kuat gak? Ininya berapa nih biasanya kalau dijual?" langsung dites ya. Nggak tahu deh. Imam ngalamin gak kayak Jehan? Kalau aku paling sama teman-teman sih. Kalau orang tahu aku kan nggak terlalu ngerti sama metalurgi ya. Berarti dari keluarga nggak ada yang langsung ujianin gitu? Iya nggak ada sih. Kalau teman-teman Berasa ada. ujian awal Iya, lagi. berasa, aduh apa ya kemarin gitu kan. Suka kayak gitu kan. Walaupun ya sama teman, tapi kan kalau sama teman masih bisa diajak bercanda jadi ingat juga gitu. Tapi Emang kalau apa temennya yang nanya apa? Kepo kah apa? Kamu metalurgi ngapain? kalau kemarin tuh pernah ditanya, "Mam, ini kok bisa patah ya?" Kan? Iya, ya walaupun awalnya kan belum belajar korosi ya, Yeah. cuman kayak kepikir aja gitu pakai logika. Bentar, Citi. Ini mah emang awalnya bilang emang faktor usia gitu kan. Terus kan yang kedua ini kan apa sih si materialnya kan sering terkena hujan juga gitu kan yang bisa berdampak korosi yang dimana yang akhirnya juga kan bakal apa sih penurunan sifat si material tersebut gitu kan gituin aja. Masih melekat nih kayaknya tentang korosi ini. Praktikum, baru praktikum. Masih melekat banget kayaknya tentang korosi. Iya. Baru juga kemarin masalahnya. Ya gak apa-apa, bagus. Semoga terus melekat ya ilmunya sampai nanti gitu. Sampai ngambil TA atau dan lain-lainnya. Aku mau kalian cerita dikit dong tentang apa ya, cerita-cerita seru kalian nih sebagai anak teknik. Nggak, ya udah jelas sih teknik metalurgi ya, kalian kuliah di teknik metalurgi. Bebas nih ceritanya mau berhubungan dengan bukan jurusan, berhubungan dengan metalurgi boleh, mau di luar metalurgi juga boleh, misalkan kehidupan sosial kalian kah atau apa, pokoknya menurut kalian tuh aku cuman ngalamin selama aku kuliah gitu, sama aku di Bandung gitu, seru banget ini tuh, konyol banget gitu ya, atau hal bodoh gitu atau apa. Kayaknya tuh Imam tuh paling punya banyak gitu cerita-cerita itu. Gimana Mam? Kalau untuk cerita-cerita apa ya yang paling banyak? Yang Diputusin pacar karena kamu teknik. aduh. Baru kejadian kan? Iya. Nggak usah di-spill kali ya. Jadi emang bener? Kenapa? Bener. Diputusin karena kamu teknik? Bukan karena itu sih. Atau dipacarin karena kamu teknik? Enggak juga sih, emang ya punya. Kamu ya, terlalu sibuk jadinya. mungkin iya ya, cuman kan di sini udah tahu sendiri kan sibuknya kayak gimana gitu kan, tidur aja sampai lupa gitu kan, apalagi cuman ngabarin ngetik WA doang gitu kan, nggak Aduh, bisa. kamu tuh kayak temen aku banget, tau nggak? Ada temen aku yang kayak gitu banget. Sumpah, jadi buat teman-teman perempuan di luar sana yang emang pacarnya teknik nih ya, tenang aja guys, mereka nggak selingkuh, selingkuhnya mereka malah prak. Iya. Itu doang. Kalau mereka nggak ngabarin ya berarti emang mereka males aja buat ngabarin kan. Atau bukan prioritinya nih? Iya. Enggak, masalahnya kan ini kan, kalau misalnya emang dituduh gitu kan sampai selingkuh gitu kan, ngapain gitu kan. Cuman lebih kepikir orang yang prioritas makan sama tidur aja sampai lupa gitu kan, apalagi ngeprioritasin kamu gitu kan yang nggak harus diprioritasin gitu kan. Makanya ya udah, kenapa sih bikin ribet gitu kan. Tapi masih berteman sekarang atau udah Berteman maksudnya sama sama- mantannya? Oh sama itu Udah nggak tahu. ada masih berteman. Oh masih. udah clear berarti ya putus kenapanya kemarin tuh? Iya udah clear Bukan lah. karena Ya udah clear. kan nanti nggak enak ini tayang terus mantan kamu, oh jadi Jehan nih, nanti kena Jehan. Nggak mungkin, soalnya kenal juga sama Jehan. Kenal J? Kenal. Oke, aman berarti ya? Aman. Siap. Kalau Jehan ada nggak J? Nggak ada yang mau deketin kamu nih karena kamu teknik, susah nih atau apa mungkin?
Kalau yang ngedeketin Jihan susah sih kayaknya. Kenapa susah, Mam? Orangnya tuh emang gak mau dia. Apa ya? Belajar aja masih pusing gimana mau ngurusin itu kan. Gak apa-apa. Itu kan gimana kitanya kan. Mungkin menurut Jehan, itu bisa nanti. It's Iya. okay, gak apa-apa. Udah aja. Mungkin kalau Iman kan butuh support. Ya kan? Oh iya, benar-benar. Yang menyemangati Imam untuk, ayo lu begadang buat laprak. Gitu. Semangat apa? Ibu kadang buat laprak. Ada nggak Ji cerita-ceritanya Ji? Cerita seru nih. Banyak sih, tapi ya di luar perkuliahan. Nggak apa-apa. Status kamu kan Apa sebagai ya? teknik. Pasti kamu. Gimana? Bingung nih, saking banyaknya. Seru banget emang kehidupan Jehan tuh kalau ngobrol di lab juga paling seru. Paling seru ya. Paling seru sampai terakhir Jehan sakit pun semua wah Oh iya. kok bisa Jehan Tabrak. nih Iya, itu salah satunya ketabrak itu sih. bisa-bisanya heran gitu boleh makan kok jadi ke yang lain. Iya, salah satunya ketabrak itu teh. Kan ketabrak tuh, terus aku mau beli makan kan. Aku ngeliat tempat makannya buka. Terus aku mau jalan ke sana, tapi pas aku bangun-bangun, aku juga bingung kenapa aku bisa bangun gitu. Kok melek gitu. Pas melek, loh kok di rumah sakit. Terus aku tidur lagi. Terus habis itu aku bangun lagi, kan karena aku pusing jadi aku ngerasa pusing, aku tidur lagi. Pas bangun lagi, loh kok aku udah di kosan lagi. Nah pas di rumah sakit itu temen aku yang bantuin kayak muntah tuh di apa Gak sadar kan kamu kalau kamu bener-bener kayak diurusin gitulah. Terus habis itu teman aku bilang kayak aku ngeracau gitu nggak jelas. Tapi mau sih, lucunya itu mereka mau nemenin gitu. Nggak tahu karena emang teman gue nih atau kesian nih nggak ada yang ngurusin, nggak tahu. enggak lah. Enggak lah. Tapi emang unik Jehan tuh. Dia selesai tragedi itu ya, itu benar-benar menggemparkan dan bikin semua orang tuh khawatir, takutnya kenapa-napa gitu kan. Mana masih ada agenda yang lain anak ini tuh. Pas ditanya, "J, kamu kenapa bisa gini?" Dan dia responnya, "Emang iya ya teh aku gini." Masih bisa ketawa dan masih bisa bercanda. Astagfirullah, yang lain tuh udah khawatir dan dia masih bisa bercanda. Temen kamu, Mam. Iya, lebih dari itunya bukan bercanda lagi. Bawa enjoy. Besoknya ikutan ujian akhir. Iya itu. Iya itu yang Iya, bikin makanya kan. khawatir loh. Ini kepalanya udah kebentur. Kok masih bisa mikir gitu. Aku masih inget nih. Nggak belum kepikir kan? bentur. Kirain bakal ke riset. Iya ya, gitu kan. Ini orang udah kebentur, tapi besoknya ujian akhir. Nggak habis pikir gitu kan. Itu emang kalau ini definisi Jahan emang keren sih. Iya sih. Keren banget kamu J. Konyol itu. Iya sih. Konyol. Konyol tuh ketika kamu udah ditanya, J kok gini, kamu masih bisa ketawa sesantai itu. Tapi itu sih yang aku alhamdulillahin, kayak teman-teman aku masih mau bantuin aku. Iya. Iya, pasti. Siapa sih yang nggak mau bantuin lo ngelihat depan mata sendiri? Iya sih. Kamu terkapar, siapa yang nggak kebantuin? Kan bisa aja kayak cuma ditaruh di rumah sakit deh, lu ngurus sendiri. Enggak lah. Kalian paling banyak ngekos ya? Apa Iya, enggak? ngekos. Pada banyak Mayoritas ngekos. ngekos. Lagi mayoritas ngekos. Terus tinggalin gitu. Besoknya agenda ujian akhir. Iya. Panik lah. Siapa yang gak panik coba? Oke, terakhir deh. Buat kalian. Tolong kasih tips dong ke teman-teman kita nih di luar sana. Mungkin ada nanti calon-calon maba atau mungkin yang sekarang sedang berkuliah di teknik tapi lagi struggle banget nih antara yakin gak ya. Boleh bergantian aja ya. Kasih tips gimana sih tetap survive di teknik dengan segala kehektikan yang ada. Oke, apa ya? Jangan dulu. Boleh, Jihan dulu sebagai perempuan. Nah, ladies first ya. Iya. Oke, Ladies boleh. first. Paling kalau dari aku, sebenarnya kalau dibilang mudah teknik, ya mudah-mudah aja. Kalau misalnya kita ada kemauan mau belajar gitu, mau ngulas-ngulas lagi pelajaran yang kita terima sehabis kelas. Sebenarnya itu juga berlaku sih ke semua jurusan. Cuma paling kalau di teknik ini susahnya ya mata kuliahnya yang emang
apa ya, kayak dari sisi perhitungan juga sulit kan. Kalau misalnya kayak jurusan lain itu ya sekalinya dia perhitungan, oke perhitungan aja gitu kan, bisa dicontohin juga. Kalau di teknik ini kita tuh mesti mikir kayak misal kayak di mekanika teknik itu ya, kayak titik kritisnya tuh ada di mana sih yang bisa bikin si material si struktur itu kayak rusak atau gimana gitu kan. Terus ya mesti kita hitung juga. Nah itu sih paling yang kayak apa ya, kita harus rajin-rajin lah ngulas si materi itu kembali gitu. Harus rajin belajar Harus, ya. Iya, harus ada semangatnya lah buat belajar. Rajin aja nggak cukup ya. Iya, harus Yang penting mau belajar. Iya, mau belajar itu sih, benar. Kalau Imam gimana Mam? Mungkin dari segi akademik udah ya dibilangin sama Jihan. Yang kedua mungkin dari segi kesehatan ya. Mohon dipersiapkan aja gitu kan kalau mau masuk ke teknik, sama dari Harus kuat segi begadang ya? iya soalnya itu. Nanti mereka belajar begadang dari sekarang, bahaya. Boleh. Jangan juga, maksudnya Biar kayak terlatih. kasihan nanti udah tuanya malah ngedrop. Maksudnya aja kalau dari saya masih ya udah kesehatan aja dijaga gitu kan. Kesehatan paling penting ya. Iya, soalnya kan kita mau belajar juga kayak misalnya kayak tadi kata Jihan, kita harus ngulik pembelajaran ini kita harus ngulik kan. Kalau kitanya sakit, kita nggak bisa maksimal belajarnya. Iya, betul. Semua tergantung ya. Iya. Oke. Jadi buat teman-teman di luar sana nih, siapa tahu memang tertarik untuk masuk teknik dan masih bingung meyakinkan orang tua nih biar diizinkan, apalagi perempuan. Mungkin bisa diajak nonton video ini. Siapa tahu perbincangan kita nih bisa sedikit membuka hati kedua orang tua kalian buat oh ya udah deh nggak apa-apa kita coba. Karena baik buruknya kuliah di perteknikan itu tergantung kaliannya juga, tergantung pribadinya juga. Bagaimana menanggapinya, bagaimana bergaulnya. Inti kalau aku pribadi sih mikirnya buang negatifnya, ambil positifnya. Walaupun selalu imbang ya negatif dan positif, tapi pasti lebih banyak positif. Karena mereka aja tadi bercerita lebih banyak positifnya, lebih banyak have fun-nya. Jadi gak seserem itu loh teknik. Dan gak sebercanda itu juga teknik. Ya kan? Bener-bener. Seru. Apalagi teknik metalurgi, seru banget ya. Banget, masih jarang lagi kan. Ya, Cangkupannya luas banget. ya betul. Profesi kerjanya dicari di mana-mana. SDM-nya masih kurang. Iya. Praktikumnya seru dong. Seru banget. Seru banget emang praktikumnya. Mungkin bisa dilihat di video-video kita. Sebelumnya tuh ada tuh kok yang bahas tentang praktikum. Oke, buat Imam sama Jehan, terima kasih banget udah mau main-main ke Meta Podcast hari ini. Teman-teman di luar sana jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita biar gak ketinggalan video-video podcast terbaru dari kita. Sampai ketemu di Meta Podcast selanjutnya. Bye-bye.